Oke, teman-teman, kita kembali lagi pada materi kita yang selanjutnya, yakni tentang paragraf. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang kalimat. Unsur pembentuk sebuah tulisan di atas kalimat itu adalah paragraf. Nah, sebelum kita mulai tentang paragraf, barangkali kita mungkin review sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya tentang kalimat. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kalimat itu merupakan sebuah pernyataan yang terdiri dari minimal subjek predikat dan membentuk sebuah gagasan yang utuh. Ada kalimat tunggal dan juga ada kalimat majemuk. Dan juga pada sesi selanjutnya, sesi sebelumnya, kita sudah belajar tentang tata bahasa, yakni huruf kapital, bahwa ternyata peletakan huruf kapital itu memiliki beberapa aturan yang harus kita pahami bersama. Nah, pada sesi selanjutnya, yakni pada sesi kali ini maksud saya, kita akan belajar tentang unsur pembentuk lain sebuah tulisan, yakni paragraf. Nah, kita mulai saja dari definisi apa itu paragraf. Ada banyak definisi tentang paragraf, tetapi saya hanya membuat satu definisi umum, bahwa paragraf itu adalah sekumpulan pernyataan yang saling koheren untuk menyatakan suatu gagasan. Jadi ada dua aspek kalau kita melihat definisi singkat ini, yakni yang pertama aspek koherensi dan gagasan. Biasanya ada istilah juga kohesi, bahwa kohesi itu berkaitan dengan keruntutan, berkaitan dengan ketepatan. Sementara koherensi itu berkaitan dengan soal hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Yang namanya sebuah gagasan dalam sebuah paragraf itu bisa dinyatakan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Biasanya gagasan utama dalam sebuah paragraf seringkali dikatakan atau disebut di dalam sebuah kalimat topik. Tetapi ini tidak selalu tidak selalu terlihat nyata di dalam sebuah paragraf itu sendiri. Bisa jadi dalam sebuah paragraf ada kalimat topiknya bisa muncul di awal, bisa muncul di tengah, dan juga bisa muncul di akhir paragraf tersebut. Nah, unsur pembentuk paragraf itu minimal ada 3, yakni ada kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat topik adalah kalimat yang menceritakan topik apa yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Biasanya ini ada di awal paragraf, kadang juga ada di tengah, dan kadang pula juga ada di akhir paragraf. Kalimat penjelas itu kalimat yang memberikan detail, rincian, data-data pendukung, gagasan pendukung atas kalimat topik. Sementara kalimat penutup tidak selalu ada, tapi juga sering muncul. Itu biasanya adalah kalimat yang meringkas poin-poin utama atau menyatakan kembali kalimat topik dengan diksi yang berbeda. Di sebelah kanan ada contoh sebuah paragraf yang berisi tentang gagasan sejarah awal Gedung Putih. Kalimat topik dalam paragraf ini ada di awal paragraf. Di awal paragraf ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa Gedung Putih, Istana Negara Presiden Amerika Serikat, tidak dibangun pada periode George Washington. Ini adalah gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Inilah kalimat topik dalam paragraf tentang sejarah awal Gedung Putih. Lalu di kalimat-kalimat selanjutnya, penulis memberikan penjelasan atas gagasan utama tentang kalimat topik tersebut. Kalau kita tahu bahwa George Washington itu, kalau tidak salah ya, itu merupakan presiden pertama Amerika Serikat. Ternyata, kalau kita melihat ada istana Presiden Amerika Serikat, ternyata istana Presiden Amerika tidak selalu dibangun bersamaan dengan presiden pertama negara tersebut. Jadi penulis paragraf ini ingin menyatakan bahwa pada saat George Washington diangkat sebagai presiden pertama Amerika Serikat, sebenarnya pada saat itu belum ada istana atau Gedung Putih yang khusus dibangun untuk istana kepresidenan. Justru menurut penulis, di dalam kalimat-kalimat selanjutnya, Gedung Putih dibangun pertama kali untuk Presiden John Adams, presiden setelah George Washington, pada tahun 1792. Lalu ada beberapa renovasi,
beberapa perbaikan hingga kemudian tahun 1817 Presiden James Monroe membangun kembali gedung tersebut. Jadi sempat ada kerusakan, kemudian ada renovasi besar-besaran, yang artinya apa? Gedung Putih itu tidaklah dibangun dalam satu kali jadi. Ada renovasi, ada perampungan-perampungan, hingga kemudian Gedung Putih bisa kita lihat seperti saat ini. Kemudian kemudian ada kalimat penutup yang di akhir paragraf ini, yakni sejak saat itulah Gedung Putih terus dimodifikasi dan dihuni oleh Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Jadi pada hakikatnya data-data di kalimat penjelas ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Gedung Putih itu tidaklah dibangun pada periode pertama Presiden Amerika Serikat, justru dibangun pertama kali pada periode Presiden kedua Amerika Serikat, yakni John Adams. Tetapi itu pun masih belum benar-benar rampung, hingga kemudian selesai pada tahun 1817. Nah, teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwa sebuah paragraf gagasan ideal itu harus muncul. Kalau di dalam paragraf sini, ini gagasan awalnya itu muncul di awal paragraf. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat-kalimat untuk menjelaskan gagasan awal di kalimat pertama atau di awal paragraf. Lalu kemudian ada kalimat penutup. Nah, itu contoh kasar tentang sebuah paragraf ya. Kalau kita melihat di sini pola dari paragraf ini seperti sebuah sandwich ya. Jadi di atas ini adalah roti, sementara di tengah ini adalah daging yang menghiasi roti itu, yang menjadi cita rasa, rincian atas roti di atas, dan yang terakhir adalah roti di bawahnya. Ini mirip seperti sandwich sebenarnya kalau kita bicara soal paragraf. Nah, kita belajar lebih detail tentang masing-masing unsur dari paragraf tersebut. Tadi sudah saya jelaskan ada kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Mari kita bahas dan bedah satu persatu apa yang disebut dengan kalimat topik. Kalimat topik itu sendiri terdiri dari dua bagian. Ada topik yang menceritakan gagasan dasar dari paragraf, dan ada controlling idea yang mengontrol dan membatasi topik tersebut dengan informasi yang lebih spesifik. Kalau kita ngelihat misalnya di sini ada kalimat pernikahan menggabungkan bukan hanya dua orang, melainkan juga dua keluarga, bahkan dua tradisi. Di sini topiknya itu ada di subjek, lalu controlling idea itu ada di predikat, atau ini sebenarnya bukan hanya predikat tapi juga ada objeknya. Nah, inilah kalimat topik yang dianggap ideal untuk dimasukkan di dalam sebuah paragraf. Ada juga kalimat selanjutnya, pernikahan bisa sangat sederhana di suatu tempat tetapi bisa sangat mewah di tempat lain. Ada juga kalimat topik dengan modifikasi di mana topiknya itu ada di akhir sebuah kalimat. Salah satu acara keluarga yang terkadang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak biasa adalah pernikahan. Nah, kalau kita melihat teman-teman, di sini kan ada istilah controlling idea dan ada topik. Controlling idea ini sebenarnya bukan hanya soal predikat, objek, atau keterangan. Controlling idea ini adalah suatu rincian informasi spesifik yang menjelaskan tentang topik yang ingin kita bahas. Ketiga-tiganya memang menjelaskan tentang pernikahan, tetapi kalau kita melihat ketiga-tiganya menawarkan sebuah topik yang berbeda tentang pernikahan itu. Di kalimat pertama, dia ingin menjelaskan pernikahan itu merupakan gabungan antara bukan hanya dua orang, tapi juga dua keluarga, bahkan dua tradisi. Sehingga apa? Nanti di kalimat-kalimat penjelasnya, dia perlu memberikan data, penulisnya perlu memberikan data seperti apa dan bagaimana data-data, contoh-contoh, penjelasan-penjelasan bahwa pernikahan itu bukan hanya soal dua orang, melainkan juga dua keluarga dan juga dua tradisi. Kemudian di kalimat selanjutnya juga tentang pernikahan, tetapi dia bukan berbicara tentang gabungan antara dua keluarga dan dua tradisi. Tetapi yang ingin ditekankan di kalimat ini adalah bahwa pernikahan itu merupakan suatu praktik yang bisa sangat mewah di sebuah tempat, tapi bisa juga sangat sederhana di tempat lain. Oleh karena itu nanti di kalimat-kalimat selanjutnya, kalimat-kalimat penjelas selanjutnya seharusnya berisi tentang data-data atau contoh-contoh tentang di mana pernikahan-pernikahan yang sangat sederhana dan di mana contoh pernikahan-pernikahan yang diacarakan atau diagendakan dilaksanakan secara mewah.
ini topiknya tentang pernikahan, tetapi controlling idea-nya itu berbeda. Nah, controlling idea inilah yang menentukan bagaimana dan seperti apa penulis harus menulis sebuah atau beberapa kalimat penjelas. Begitu pula di kalimat selanjutnya juga sama-sama tentang pernikahan, tetapi berbeda dengan dua kalimat sebelumnya. Kalau di kalimat ketiga ini menjelaskan tentang salah satu acara keluarga yang terkadang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak biasa adalah pernikahan. Maka kalimat-kalimat penjelas setelah kalimat topik ini, dia harus menjelaskan atau menunjukkan contoh-contoh, bukti-bukti, penjelasan-penjelasan bahwa ada suatu praktik pernikahan itu dilaksanakan di tempat dan di waktu yang tidak biasa. Misalnya nih, sebuah pernikahan sekarang ini yang lagi tren biasanya dilaksanakan di sebuah tempat yang eksotik. Biasanya kalau pernikahan itu biasanya dilaksanakan di rumah, umumnya dilaksanakan di rumah atau di gedung. Bisa jadi pernikahan dilaksanakan di gua, di pantai, di kebun, dan seterusnya. Dan itu merupakan suatu bukti atau contoh atau argumen yang idealnya itu harus ada setelah kalimat topik di ini. Jadi ketiga-tiganya berbicara tentang pernikahan, tetapi ketiga-tiganya membutuhkan kalimat penjelas yang berbeda. Kalimat penjelas yang berbeda tersebut ditentukan oleh controlling idea yang ada di dalam kalimat topik. Jadi kalimat controlling idea itu bukan hanya sekedar predikat atas subjek, atas topik tentang pernikahan, tetapi controlling idea adalah suatu tema yang spesifik. Sehingga kita akan tahu penjelasan model apa yang harus kita bahas di dalam sebuah paragraf. Kalau kita kemudian mengumpulkan tiga kalimat ini dalam sebuah tulisan, maka bisa jadi tiga kalimat ini bisa membentuk sebuah tulisan tentang pernikahan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam sebuah paragraf idealnya memang harus terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dan kalimat penjelas itu sangat bergantung terhadap controlling idea yang dibuat di dalam kalimat topik. Selanjutnya adalah soal kalimat penjelas. Kalau kita tahu, untuk kalimat penjelas, kita perlu menyatakan gagasan pada kalimat topik dengan diksi yang berbeda. Jangan sekedar menyalin kata-kata atau mengulang kembali kalimat topik tersebut. Kita bisa melihat misalnya di sini, rata-rata orang yang menikah di Indonesia pada tahun 2000 adalah 25 tahun untuk perempuan, 27 tahun untuk laki-laki yang sebagian besar diantaranya adalah masyarakat urban. Nah, kalau kita melihat di sini, kalimat ini sebenarnya menjelaskan tentang ini sebuah kalimat, tetapi kalimatnya bukan tidak cocok dijadikan sebagai kalimat topik. Mengapa? Karena controlling idea-nya terlalu spesifik. Ia memberi penjelasan detail tentang pernikahan, bahwa rata-rata orang yang menikah di Indonesia pada tahun 2000 adalah 25 tahun untuk perempuan, 27 tahun untuk laki-laki yang sebagai netral dalam masyarakat urban atau perkotaan. Ini lebih cocok sebenarnya diposisikan sebagai kalimat penjelas, bukan sebagai kalimat topik. Memang sih antara kalimat topik dengan kalimat penjelas kita sulit membedakan. Apalagi saat kita menulis sebuah naskah, kita seringkali tidak berpikir mana kalimat topik, mana kalimat penjelas. Tetapi pemahaman tentang apa itu kalimat topik dan apa kalimat penjelas itu akan membuat tulisan kita sedikit lebih rapi daripada sebelum-sebelumnya. Hanya itu sebenarnya ya. Intinya seperti ini, bahwa kalimat topik itu adalah permulaan, adalah awal dari pembuka sebuah paragraf. Apa penjelasan yang ingin kita arahkan dalam sebuah paragraf tertentu, di situ kalimat topik yang harus kita sampaikan. Sementara kalimat penjelas hanyalah kalimat-kalimat rincian yang lebih detail, lebih panjang, lebih umum, lebih rinci tentang kalimat topik itu sendiri. Nah, itu sebenarnya perbedaan antara kalimat topik dan kalimat penjelas. Selanjutnya adalah kalimat penutup. Untuk kalimat penutup, kita bisa mengakhiri paragraf dengan meringkas poin-poin utamanya. Jangan mengakhiri paragraf dengan menawarkan gagasan baru. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya akhirnya dengan modal kesabaran terus memperbarui konten website dan menjalankan strategi-strategi kerjasama viral, mesin pencari akan lebih mudah menempatkan situs kita di urutan teratas. Ini menunjukkan bahwa di kalimat-kalimat sebelumnya seorang penulis ingin menjelaskan betapa penting
SEO, strategi SEO marketing misalnya. Oleh karena itu nanti di kalimat penutupnya bisa dimodel seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di dalam sebuah paragraf, prasyarat utamanya adalah koherensi dan kohesi, yakni kepaduan, atau keberkaitan. Nah, pertaruhan utama dalam paragraf adalah keterpaduan antara kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Saya akan kasih contoh di berikut ini, contoh kalimat yang tidak padu atau tidak koheren. Mari kita analisis satu persatu. Internet merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang. Internet adalah jendela pengetahuan yang bisa membuka cakrawala informasi dunia. Dibanding zaman-zaman dulu, internet mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi seorang karena membuat otak seorang lebih aktif memahami lewat gambar dan audio visual. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Minat dan kemauan seorang saat ini adalah sudah diambil atau dikuras untuk menghabiskan waktunya menggunakan internet. Kalau kita membaca secara cepat, membaca secara ringkas, kita tahu bahwa pada hakikatnya paragraf ini ingin membahas tentang internet. Tetapi pembahasan paragraf ini sebagai sebuah kepaduan, sebagai sebuah koherensi, itu dia tidak koheren. Coba kita analisis satu persatu. Di kalimat pertama, dia ingin menjelaskan internet merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang. Internet adalah jendela pengetahuan yang bisa membuka cakrawala informasi dunia. Dua kalimat ini saja sebenarnya tidak nyambung antara satu sama lain. Kalau kita menganggap kalimat pertama adalah kalimat topik, internet merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang. Seharusnya kalimat-kalimat penjelas setelah kalimat ini adalah data-data, contoh-contoh, penjelasan tentang pentingnya internet. Itu yang harus dijelaskan oleh penulis. Jadi bukanlah kemudian dia membuka kalimat topik baru. Di kalimat kedua, ini adalah topik baru. Internet adalah jendela pengetahuan yang bisa membuka cakrawala informasi dunia. Ini adalah sebuah kalimat baru. Oke lah kalau kita katakan ini adalah kalimat penjelas. Tapi mari kita coba melihat pada kalimat ketiga. Dibanding zaman dulu, internet mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi seorang karena membuat otak seseorang lebih aktif memahami lewat gambar dan audio visual. Di sini dia menjelaskan fungsi dari internet, tetapi dia tidak menjelaskan seperti apa internet benar-benar dibutuhkan oleh orang. Jadi perbedaan ini di kalimat ketiga adalah dia menjelaskan tentang fungsi. Padahal di kalimat pertama dia ingin menunjukkan bahwa internet itu merupakan kebutuhan. Seharusnya bukanlah dia menjelaskan tentang fungsi, tetapi menjelaskan tentang ketergantungan seseorang, ketergantungan manusia modern terhadap internet. Seharusnya seperti itu. Misalnya saat ini untuk mencari sebuah data kita sangat bergantung terhadap internet, terhadap jejaring dan akses informasi. Orang tidak akan mampu menguasai atau mengetahui informasi di manapun tanpa adanya internet. Seharusnya kan data-data yang harus dijelaskan atau data-data yang harus ditampilkan adalah data-data tentang fakta bahwa internet menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah keinginan, tapi adalah sebuah kebutuhan. Tetapi di kalimat ketiga, penulisnya justru ingin menjelaskan tentang fungsi internet yang mampu mengembangkan daya kreativitas. Jadi ini adalah sebuah jebakan teman-teman. Ini adalah sebuah jebakan tentang mengapa pentingnya kita memahami mana kalimat penjelas dan mana kalimat topik dalam sebuah paragraf. Apakah paragraf tersebut benar-benar logis, runtut, dan padu. Itu ya. Mari kita kemudian bahas pada kalimat selanjutnya. Alih-alih menjelaskan tentang internet, tiba-tiba si penulis kemudian meloncat menjelaskan tentang komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Minat dan kemauan seseorang saat ini sudah diambil dan dikuras untuk menghabiskan waktunya menggunakan internet. Kalimatnya sangat tidak nyambung, meskipun internet itu sendiri tidak bisa digunakan misalnya tanpa komputer, tanpa laptop misalnya. Tetapi kan mengapa tiba-tiba penulis kemudian loncat kepada gagasan lain yang mungkin jauh tidak berkaitan secara erat dengan kalimat topiknya di awal. Bahkan di kalimat penutupnya pun itu juga tidak menjelaskan internet sebagai kebutuhan. Malah dia ingin menjelaskan bahwa minat kemauan seseorang saat ini sudah diambil, dikuras, bagaimana internet memiliki dampak yang luar biasa, bahkan mungkin dalam beberapa hal negatif terhadap minat dan kemauan. Nah ini artinya menunjukkan bahwa sebagai sebuah paragraf, memang secara gramatikal betul bahwa ini paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimatnya saya pikir relatif
lumayan baik karena tersusun adanya subjek, predikat, objek, keterangan, dan sejenisnya. Tetapi sebagai sebuah kepaduan gagasan, dia tidak bisa dianggap sebagai paragraf yang baik. Nah, itu penjelasan singkat tentang paragraf, teman-teman. Kemudian sebagaimana pada materi sebelumnya, setiap materi tentu ada penjelasan tentang tata bahasa. Saat ini kita membahas tentang tata bahasa berkaitan soal koma. Nah, dalam sebuah paragraf itu seringkali ada kata-kata konjungsi atau kata-kata kata-kata penghubung, atau pada saat kita mau menulis sebuah kalimat penutup dalam paragraf, biasanya kita seringkali menggunakan kata-kata akhirnya, singkatnya sebagai penutup, pada akhirnya, dan seterusnya. Biasanya itu selalu diikuti dengan koma. Kita bisa melihat misalnya pada kata-kata ini, akhirnya koma, singkatnya koma, sebagai penutup koma. Jadi setelah kata-kata ini itu harus diikuti koma. Sementara ada beberapa kata yang tidak perlu diikuti koma, tetapi sekaligus juga menunjukkan kata-kata yang menunjukkan kalimat penutup. Misalnya, kita bisa melihat bahwa, dan seterusnya. Yang jelas atau singkatnya bahwa, yang singkatnya adalah, nah itu tanpa koma. Contoh di atas menunjukkan bahwa titik-titik-titik. Nah, ini beberapa frasa yang tidak perlu diikuti koma, dan ini beberapa frasa yang perlu diikuti koma karena ada pernyataan-pernyataan yang membutuhkan koma di sini. Sementara kalau kita melihat contoh yang jauh lebih konkret, ada pada contoh yang di bawah ini. Singkatnya, makanan daerah Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki cita rasa yang berbeda. Ini sama-sama jadi kalimat penutup. Kemudian ada modifikasi kalimat penutup lain. Nah, pada kalimat pertama, dia menggunakan kata singkatnya. Kalau sudah dia menggunakan kata singkatnya, sama seperti dengan kata-kata sebagai penutup, kata-kata akhirnya, maka dia harus diikuti dengan koma. Tetapi jika singkatnya adalah bahwa misalnya, maka dia tidak perlu koma, karena koma ini sebenarnya adalah jeda untuk menggantikan kata-kata bahwa adalah menunjukkan bahwa, dan seterusnya. Pada kalimat selanjutnya juga tidak perlu koma, jadi di sini yang jelas koma tidak perlu. Kecuali dia kemudian mengatakan yang jelas koma, tidak semua orang bisa menulis. Tapi kalau yang jelas adalah, maka dia tidak perlu menggunakan koma. Nah, untuk membuat sebuah paragraf, kita membutuhkan yang namanya outline. Outline itu apa? Outline merupakan rancangan arsitektur serupa rancangan arsitektur untuk sebuah rumah. Bayangkan sebuah rumah tanpa desain. Dapur mungkin akan jauh dari ruang makan, kamar akan dibangun tanpa jendela, dan seterusnya. Outline merupakan salah satu strategi menulis paragraf yang baik. Sebagai penulis pemula, biasanya kita membutuhkan outline untuk memastikan bahwa paragraf satu dengan paragraf lain itu padu, tidak ada pengulangan gagasan, dan kita bisa memastikan bahwa masing-masing kita bisa track ya, sesuai dengan track kita, sesuai dengan alur yang ingin kita tempuh. Dari awal hingga akhir, kalimat-kalimat jelas dan lebih padu. Itu fungsi dari outline. Tapi bagi penulis-penulis yang sudah mapan, outline seringkali dianggap sebagai gangguan. Tetapi bagi penulis-penulis pemula, kita harus memastikan kita mampu menulis secara runtun dan sistematis. Kalau kita melihat misalnya di sini ada outline sederhana dan outline kompleks. Outline sederhana kita bisa melihatnya di sini dalam sebuah paragraf. Ini kita bisa terapkan untuk sebuah paragraf. Di sini ada kalimat topik, kalimat penjelas, lalu ada kalimat topik. Jadi outline sederhana bisa diterapkan untuk menulis sebuah paragraf. Sementara kita bisa membuat sebuah tulisan dengan outline yang kompleks. Ini outline kompleks ini sebenarnya strukturnya sama dengan outline sederhananya. Hanya saja kita bisa memastikan bahwa kalimat topik itu ada paragraf penjelas, ada detail, ada contoh. Ada paragraf penjelas, ada detail, ada contoh. Ada paragraf penjelas, ada detail atau contoh. Baru paragraf penutup. Nah, misalnya kalau kita menerapkan pada sebuah contoh tentang musik pop, style and fashion yang saya tulis di sini. Kalau kita bisa melihat misalnya, kalau kita membuat outline dengan model yang lebih kompleks, kita akan lebih mudah untuk menulis tentang topik tertentu.
kita bisa lihat di sini bahwa pada outline ini kalimat topik akan berfungsi sebagai tesis statement. Kalimat pembuka sebagai tulisan yang meringkas gagasan pokok dari keseluruhan teks. Kalau kita melihat ini adalah kalimat topik. Perbedaan style musik pop turut menciptakan perbedaan gaya fashionnya masing-masing. Artinya, saya perlu menunjukkan bahwa musik pop itu memiliki style yang berbeda-beda. Dan masing-masing musik pop itu juga memiliki atau menentukan gaya fashionnya masing-masing. Ini adalah kalimat topik atau yang seringkali dikenal dalam dunia akademik ilmiah, seringkali disebut sebagai thesis statement. Nah, untuk menerapkan outline yang kompleks, di sini kan seperti yang kita ketahui, perlu ada kalimat penjelas, ada detail, ada kalimat penjelas, ada detail, dan ada paragraf penjelas atau kalimat penjelas, lalu detail dan penutup. Outline kompleks ini bisa digunakan untuk sebuah tulisan, bisa digunakan pula untuk paragraf yang lebih kecil. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah tulisan utuh sebenarnya mengikuti struktur paragraf. Kalau kita bisa melihat atau kalau kita bisa membandingkan struktur sebuah paragraf itu kan terdiri dari kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Itu hampir mirip dengan sebuah tulisan utuh. Tulisan utuh itu ada yang namanya gagasan pembuka, gagasan penjelas, dan juga ada penutup. Atau yang biasanya di dalam sistematika tulisan yang lebih formal itu adalah pendahuluan, pembahasan, dan ada penutup. Nah, membuat outline pun sebenarnya juga bisa mengikuti model seperti itu, di mana di pendahuluannya kita perlu menjelaskan tentang perbedaan style musik pop yang turut menentukan perbedaan gaya fashion. Ini adalah di pendahuluan. Sementara di pembahasan kita bisa menjelaskan menjadi sebuah semacam paragraf penjelas bagi paragraf awal yang dianggap sebagai paragraf topik atau tesis statement itu. Misalnya di paragraf pertama atau paragraf kedua misalnya kita menjelaskan tentang sebuah style musik pop yang bernama fashion punk. Nah, musik pop bergenre punk itu memiliki fashion yang juga berbeda-beda, bahwa rambutnya model spike, make-up teatrikal, ornamen jepitan, baju sobek-sobek. Ada musik pop yang namanya hip hop. Kita juga bisa menjelaskan bahwa musik pop hip hop itu biasanya berdiri pakaiannya celananya kedodoran, lusuh, sweater model kerudung, topi gunung besar, shawl-nya di sekitar kepala dan seterusnya. Ada yang namanya musik pop bergenre grunge. Kita juga bisa memastikan bahwa atau menulis bahwa fashion musik pop jenis ini itu ada berbeda dengan dua fashion sebelumnya. Baju flannel kotak-kotak, topi baseball lusuh, rambut panjang lurus, sepatu bot, dan seterusnya. Lalu kita bisa membuat sebuah paragraf penutup, bisa dimulai dengan kata-kata dari penjelasan di atas, kita bisa mengidentifikasi kecenderungan musikal seseorang. Salah satunya melalui pakaian yang ia kenakan. Nah, di sini teman-teman, kalau kita melihat secara ringkas saja, ini hampir sama dengan desain outline sebuah paragraf. Kita bisa melihat di sini, kalau kita kembali lagi pada kalimat sebelumnya, pada contoh sebelumnya, kita bisa melihat di sini ada kalimat topik, ada kalimat penjelas, dan ada kalimat penutup. Sebenarnya mirip sebenarnya dengan sebuah tulisan utuh. Tulisan utuh yang jelas harus ada paragraf pembuka yang berisi tentang tesis statement, kemudian ada penjelasan atau paragraf-paragraf penjelas, dan di sini adalah concluding statement atau pernyataan penutup atau kalimat penutup. Bahkan jika pun kita ingin membuat sebuah tulisan besar tentang musik pop, perbedaan antara style dan fashion ini menjadi satu paragraf ini kita bisa terbantu dengan membuat outline. Semakin rinci outline, semakin mudah kita membuat spesifikasi atau memastikan tulisan kita lebih padat, lebih padu, dan lebih mengalir, bahkan lebih sistematis. Nah, kita bisa lihat misalnya teman-teman di sini bahwa paragraf penjelas untuk menjelaskan fashion punk itu terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Misalnya, kita bisa membuat paragraf ini dengan kalimat topik bahwa fashion punk merupakan salah satu bentuk fashion yang dikenal di era tahun berapa dan seterusnya. Baru kemudian kita menjelaskan, mendeskripsikan seperti apa gaya fashion musik pop bergenre punk itu. Kemudian melanjut kepada selanjutnya. Sehingga apa? Sehingga saat kita selesai membuat sebuah tulisan kita proporsional, tulisan kita sistematis, tulisan kita tidak loncat-loncat satu gagasan lain, dan tulisan kita jauh lebih padu.
Itu fungsi dari sebuah outline, teman-teman. Nah, demikian penjelasan saya tentang sebuah paragraf. Semoga kita bisa memperoleh materi singkat dan padat tentang paragraf, dan kita bisa menulis paragraf yang padu dan baik. Oke, terima kasih. Kita kembali nanti pada materi selanjutnya, yakni tentang paragraf paragraf naratif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.